Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, shalom bagi Shalom. Bapak dan saudara yang kasih Haleluya. Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan, selamat beribadah pada pagi hari ini. Kita boleh ada di tempat ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Di tempat lain mungkin ada orang yang belum punya kesempatan seperti kita seperti ini. Mari kesempatan yang baik ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian yang mengatakan alam semesta memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak. Karena Engkau Allah yang layak disembah. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami.
lagi saudara, layak. Layak dipuji disembah, layak berkata juru sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, namamu besar, namamu besar, yang mulia, namamu besar, besar, yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam surga. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini di hari Sabat yang kudus pada ibadah raya, kami rindu berbakti, memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Mu di dalam rumah Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami membalas kasih Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat kasih karunia anugerah-Mu yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami sudah dipelihara, dijaga, dilindungi, diproteksi Tuhan, sehingga memungkinkan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami ingin mengalu-alukan Engkau, nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, yang mulia. Engkaulah yang layak terima hormat, pujian, kemuliaan dan kuasa dari setiap kami yang bernafas, yang sudah mengecap kebaikan demi kebaikan Tuhan. Mari kiranya Kau sucikan dosa kami supaya kami berkenan di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang kami perbuat boleh menyukakan, menyenangkan hati Tuhan, dan Engkau melawat hadir bahkan memulihkan setiap kami. Kami dijamah oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang putus asa dapat pengharapan baru. Kiranya Kau urapi setiap kami yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, supaya kuasa Allah menyertai dan mengurapi, sehingga apapun yang kami buat bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi oleh kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai selesai ke dalam tangan kuasa Allah. Biarlah kedaulatan otoritas Roh Kudus berlaku atas ibadah ini dari awal sampai selesainya. Kami serahkan seluruh atmosfer udara yang ada dalam ruangan gereja ini, kira maupun ruangan hati kami, Tuhan sterilkan, Tuhan sucikan, supaya kami berkenan, kudus dan layak di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang bukan dari Kau asalnya, kami berserap dalam nama Yesus, keluar dari ruangan ini maupun ruangan hati kami. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia akan memerintah hati kami. Kami akan buka ibadah ini dengan penuh iman, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Dialah Allah yang layak untuk kita sembah pada pagi hari ini, karena Dia adalah Tuhan yang maha besar. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Bersama katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Sekali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar.
sukacita, amin. Amin. Kayaknya kurang semangat sukacitanya ya. Kita diberi sukacita pagi hari ini, amin. Haleluya. Haleluya. Kita diberi sukacita untuk menang dalam segala permasalahan kehidupan kita. Lebih dari pemenang, Tuhan Yesus menetapkan kita. Haleluya. Lebih dari pemenang. Tuhan, karena Dia yang memberi kekuatan, Dia yang memberi pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan bersama, kekuatan di hidup kami Tuhan, kami dapat dari Engkau, melekat kepadamu Tuhan. Kau yang tidak pernah
Haleluya. Janjimu ajaib Tuhan. Haleluya. Kami menikmati kehadiran-Mu di tengah umat-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya pujian kami telah naik ke hadirat Tuhan, bagaikan dupa yang berbaharum, yang boleh menyukakan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Tiba saja kami siapkan hati kami untuk ditaburi benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau sucikan hati kami, layakkan, karuniakan hati yang lemah lembut untuk setiap benih firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu boleh masuk, tertanam, bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah. Sekali lagi kami serahkan Tuhan hati kami di dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh menikmati, mengalami, bahkan diberikan satu kesanggupan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan saudara. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan saudara. Di mana firman Tuhan saya berikan tema hidup dalam perkenanan Tuhan saudara ya. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, hidup di dalam perkenanan Tuhan itu artinya kita hidup yang mana waktu Tuhan melihat hidup saudara, Tuhan berkenan. Nah kalau Tuhan berkenan saudara, maka Tuhan akan memberkati kita. Kita akan awali dari Ulangan 33 saudara, ayat 1. Kita sambung dengan ayat 23 saudara. Ulangan 33 ayat 1. Ulangan 33 ayat 1 dan ayat 23. Puji Tuhan. Kalau saudara sudah mendapatkan, kita akan sama-sama yaitu membacanya dengan suara yang mantap saudara, dengan kita imani apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Ulangan 33 ayat 1 dan ayat 23. Ayat 1, 2, 3. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Ayat 23 saudara. Ya, ayat 23. 2, 3. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenaan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, kita melihat di sini ada satu berkat yang luar biasa saudara, yang diberikan sebelum Musa mati, yaitu kepada Naftali.
saudara. Dikatakan Naftali kenyang. Naftali kenyang dengan perkenanan, ya, perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Saudara, ini adalah merupakan janji yang disampaikan oleh Musa sebelum meninggal. Kita tahu bahwa Israel itu terdiri 12 suku, saudara. Salah satunya adalah Naftali. Dan janji Tuhan untuk Naftali adalah kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita merindukan mengalami penggenapan janji Tuhan seperti yang disampaikan Musa sebelum dia meninggal kepada Naftali. Ada satu nubuatan bahwa Naftali, engkau akan kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Puji Tuhan. Yang perlu kita perhatikan pertama adalah arti nama Naftali, saudara ya. Naftali. Apa yang menyebabkan Naftali itu mendapatkan berkat, saudara ya. Kata Naftali, arti yang pertama adalah bergulat, saudara. Bergulat. Jadi kalau kita mau penuh dengan perkenanan Tuhan dan penuh dengan berkat, kita harus bergulat. Itu bukan hadiah cuma-cuma, tapi perlu satu bayar harga, saudara. Kita harus bergulat dengan kehidupan dan memenangkan pergulatan dalam hidup. Puji Tuhan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan perkenanan dan berkat Tuhan, saudara, yang dipenuhi dengan berkat Tuhan hari-harinya, kita harus bergulat. Kita tidak bisa nganggur, tengah-tengah, sogowang, lalu tahu-tahu hidupnya penuh dengan berkat, lalu kita berkenan. Untuk kita berkenan kepada Tuhan, kita perlu bergulat, saudara ya, bergulat ya. Bergulat dengan apa? Yaitu bergulat dengan kehidupan. Dan dalam pergulatan dengan kehidupan itu, kita harus, saudara, memenangkan pergulatan dalam hidup tersebut. Itu arti Naftali yang pertama. Arti Naftali yang kedua adalah perjuangan. Saudara, untuk menjadi umat yang layak berkenan dan penuh dengan berkat, kita harus berjuang dan memenangkan perjuangan kehidupan ini. Saudara, harus ada perjuangan. Yang ketiga adalah pertandingan. Tolong bacakan di dalam, yaitu firman Tuhan, saudaraku yang kekasih, di dalam saudara 1 Korintus pasalnya, saudaraku yang kekasih, 9 ayat 24 sampai 27. Coba tolong bacakan. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Puji Tuhan, saudara. Jadi hidup ini seperti di arena pertandingan. Dan kita bertanding karena kita mengejar satu hadiah. Tapi itu semua hadiah yang fana dalam dunia ini, baik bentuk sepak bola, lari maraton, semuanya fana. Orang yang di rumahnya banyak piala, banyak medali, itu sangat senang sekali dan bangga karena dia punya prestasi. Tapi nanti kalau dipanggil Tuhan, itu semua tidak akan dibawa, saudara. Tapi ada pertandingan yang lebih penting, yaitu pertandingan iman. Di mana kita, saudara, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh di udara, di mana kita harus bergulat, saudara. Kita harus berjuang sehingga kita betul-betul bertanding sehingga keluar sebagai seorang pemenang. Seperti Rasul Paulus dikatakan bahwa kita diibaratkan
sebagai orang Kristen kehidupannya seperti sebuah pertandingan dan orang percaya harus memenangkan pertandingan tersebut. Puji Tuhan saudara. Nah kalau kita mau memperoleh perkenanan Tuhan saudara, maka saudara dan saya harus berjuang. Kita harus bergulat dan kita harus memenangkan pertandingan. Saudara, kata perkenanan juga mempunyai arti sikap saudara. Punya arti sikap. Jadi kalau kita ingin kenyang dalam berkat saudara dengan Tuhan, ini sangat berkaitan dengan sikap saudara dan saya. Kalau sikap kita bertentangan dengan firman Tuhan, jangan kita bermimpi untuk memperoleh berkat Tuhan. Saudara, maka dari itu ada 4 makna daripada Natal ini. Sehingga Tuhan katakan, engkau kenyang dengan perkenanan Tuhan dan penuh berkat Tuhan. Saudara, tidak peduli dalam masa virus corona atau tidak, berkat Tuhan itu tidak dipengaruhi. Tuhan hanya melihat dan memberitahukan bahwa kalau kita ingin memperoleh perkenanan Tuhan dan penuh berkat Tuhan, yang pertama kita harus berjuang. Kita tidak bisa santai saudara, berjuang melawan kehidupan ini saudara. Karena hidup ini adalah sangat, saudaraku yang kekasih, kejam. Kita tak bisa hanya saudara santai-santai, harus memiliki daya juang, bahkan roh yang suka berjuang. Saudara, berjuang artinya memperjuangkan atau berusaha mendapatkan sesuatu dengan susah payah saudara. Yang kedua, saudara harus bergulat seperti Yakub. Dia kepingin supaya tidak dibunuh oleh Esau kakaknya yang saat ini sedang menghadang dengan menyewa 400 pasukan dengan instruksi. Begitu muncul Yakub, bunuh. Dia tahu saudara, lalu dia bergulat saudara di sungai Yabok sampai kepada fajar saudara. Jadi semalam suntuk dia bergulat, minta Tuhan tolong. Saya belum ingin mati Tuhan, saya tolong luputkan dari kekejaman, kesadisan kakakku yang dendam terhadap aku. Aku memang salah, saya telah menipu, saya telah berbohong. Dan dia mengaku dosa di sungai Yabok saudara. Akhirnya dia bergulat dengan saudaraku yang kasih, dengan tentara Allah. Hanya lepaskan aku karena fajar mau menyingsing. Tidak, sebelum engkau berkati aku tidak akan lepaskan engkau. Siapa namamu? Aku Yakub, artinya penipu. Lalu mulai hari ini namamu kuganti menjadi Israel, yaitu bala tentaranya Allah. Lalu diberkatilah Yakub oleh Tuhan, lalu dilepaskan saudara. Saudara, hasil pergulatan itu menghasilkan apa? Esau yang awalnya ingin membunuh berubah menjadi cinta, sayang, kangen. Sehingga waktu bertemu dia berpeluk-pelukan, saling nangis saudara. Karena sudah sekian lama tidak berjumpa. Peristiwa 20 tahun yang lalu sudah lupa, hilang diingatan Esau. Yang ada cuma kangen, sayang, bahkan cinta kepada adiknya yang sudah lama berpisah. Akhirnya tidak terjadi satu saudara penumpahan darah. Kenapa? Yakub bergulat. Pagi hari ini saudara, kalau kau ingin seperti berkat Naftali terjadi, yaitu perkenanan Tuhan dan penuh berkat Tuhan. Yang pertama saudara harus berjuang. Jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah kepada keadaan. Saudara, Tuhan memberikan kekuatan, kesanggupan untuk bisa memenangkan perjuangan hidup. Yang kedua, kita harus bergulat. Tidak bisa kita terima hadiah begitu saja saudara. Semua berkat yang dari Tuhan harus diperjuangkan saudara. Yang ketiga saudaraku yang kasih, pertandingan. Ini saudara ada unsur satu perlawanan. Kita harus bisa memukul musuh kita yang akan membuat kita gagal meraih berkat Tuhan, perkenanan Tuhan. Kita bertanding begitu rupa, berjuang sampai musuh kita keok. Jadi saudara, ternyata untuk perkenanan Tuhan dan penuh berkat itu tidak mudah tetapi bisa. Kalau kita betul-betul mau berjuang, kita betul-betul mau bergulat, kita betul-betul mau bertanding. Dan yang ketiga, kita harus mempunyai sikap saudara. Jadi kalau kita ingin kenyang dalam berkat dengan Tuhan, saat berkaitan dengan sikap kita. Kalau sikap saudara bertentangan dengan firman Tuhan, sekali lagi, jangan kita mimpi untuk mendapatkan berkat yang penuh dan perkenanan Tuhan. Saudara, oleh sebab itu mari sikap kita menentukan.
Kalau kita tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan, saudaraku yang kekasih, memberkati kita. Karena saudara, dosa itu menghalangi, menghambat berkat Tuhan. Tolong bacakan dalam Yeremia 5, ayatnya yang ke-24 dan 25, saudara. Yeremia 5 ayat yang ke-24. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi saudara, sikap kita yang bertentangan dengan firman, yang bisa disebut pelanggaran atau hal-hal yang dosa, itu menghalangi, menghambat berkat Tuhan. Saudara ya, dalam Yesaya 59 ayat 1, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara Allah dan manusia itu adalah kesalahanmu, dan yang membuat Tuhan memalingkan muka dan tidak mau mendengar itu karena ada dosa. Jadi saudara, selama ada sikap-sikap kita yang bertolak belakang, yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka berkat yang dialami Naftali, yaitu kenyang dengan perkenanan Tuhan dan penuh berkat Tuhan, itu tidak pernah kita alami. Mari saudara, jangan sampai kita berpikir bahwa kita bisa kompromi dengan dosa. Tuhan paling tidak bisa melihat. Bahkan saudara, kalau ada niat yang jahat di hati saudara dan saya, doa saudara dan saya sudah tidak akan didengar Tuhan. Baru niat loh saudara. Coba tolong bacakan ya, Mazmur 66 ayat 18. Di situ dikatakan saudara, kalau kita ada niat yang tidak baik. Ayat 18 ya. Mazmur 66 ayat yang ke-18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Puji Tuhan, baru niat. Ini belum berbuat saudara. Tuhan itu melihat bukan hanya yang kelihatan, tapi niat hati kita, motivasi kita, Tuhan melihat. Sampai dasar hati yang paling dalam dia ketahui. Jadi Tuhan itu tidak pernah salah. Kalau manusia, menurut saudara, di dalam firman Tuhan disebutkan dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, manusia itu hanya lihat yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan melihat hati saudara. Jadi dari hati yang paling dalam itu Tuhan bisa baca, bisa lihat. Makanya Tuhan tidak pernah salah. Loh, dia itu begini-begini kok mengalami begini-begini. Itu karena penilaian kita dari luarnya. Tuhan itu melihat sampai dalam dan Tuhan tidak pernah salah. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada sikap-sikap kita yang tidak benar terhadap firman Tuhan, itu membuat kita tidak mengalami perkenanan Tuhan. Ya, kenyang dengan perkenanan Tuhan dan penuh dengan berkat. Itu tidak akan pernah hanya sebuah mimpi, keinginan, kerinduan, tapi hidup kita terus siok-siok kekurangan. Mari, ada 4 hal tadi arti dari Naftali saudara. Yang pertama berjuang, yang kedua adalah bergulat, yang ketiga saudara pertandingan, yang keempat sikap. Itu arti dari satu nama Naftali. Jadi kalau kita ingin memperoleh perkenanan Tuhan dan penuh berkat, kita harus berjuang, kita harus bergulat, kita harus memenangkan pertandingan dan memiliki sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Lalu bagaimana saudara kehidupan kita, saudara dan saya, agar terus dikenyangkan dan oleh perkenanan Tuhan dan penuh dengan berkat Tuhan? Caranya bagaimana? Yang pertama adalah saudara harus menjadi anak-anak Tuhan yang, saudaraku yang kasih, mempersembahkan tubuh saudara menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong bacakan Roma pasal 12 saudara, ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat yang pertama, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepadamu.
persembahkanlah tubuhmu sebagai satu korban persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Itu baru ibadahmu yang sejati. Jadi saudara, persembahan yang tidak bercela yang kita persembahkan kepada Tuhan itu adalah hidup kita, saudara. Hidup kita. Kenapa kita harus mempersembahkan korban yang tidak bercela? Karena Tuhan akan menjemput mempelai wanitanya Tuhan, yaitu gereja Tuhan, saudara, yang tidak bercacat celah. Yang tidak bercacat celah. Coba tolong baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. Jadi waktu Yesus datang, yang dijemput itu gereja Tuhan yang tidak ada cacat celahnya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 23. Iya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, mempelai wanita Tuhan yang diangkat Tuhan waktu Yesus mengangkat gerejanya, itu kondisinya tidak bercacat celah, saudara ya. Jadi kenapa kita diminta Tuhan mempersembahkan tubuh kita sebagai satu korban persembahan yang tidak bercacat celah? Karena kita dipersiapkan untuk diangkat Tuhan dalam kondisi tidak bercacat celah, saudara. Kita tidak hanya membawa korban persembahan hidup kita, saudara, tapi korban-korban persembahan yang kita bawa kepada Tuhan yang terbaik juga berwujud materi juga. Kita belajar memberikan yang terbaik, dan ini juga sebagai korban yang menyenangkan hati Tuhan, dan ini harus disertai dengan pengertian yang benar. Coba tolong bacakan 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Ini korban materi, saudara. Kalau tadi tubuh kita, hidup kita. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Pertama-tama kepada Allah. Persembahkan tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu baru ibadah yang sejati. Jadi Tuhan melihat satu ibadah yang sejati tak kalah melihat jemaatnya itu berkenan. Saat kapan? Saat setiap kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus. Kenapa kita harus lakukan itu? Sebab waktu Tuhan mengangkat gerejanya, mempelai wanita Tuhan, yang diangkat itu adalah gereja yang tidak bercacat celah. Bukan gereja yang saudara, yang mungkin dalam kondisi berepotan, saudara. Coba satu ayat lagi untuk pendukungnya. Di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayat 26 dan 27 coba. Efesus 5 ayat yang ke-25. Hai suami kasihlah 26 ayat yang 26 dan ke-26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini saudara, jadi Tuhan berkenan kalau melihat jemaatnya itu kudus, tidak bercacat celah. Dengan cara apa? Tubuh ini bukan lagi dipakai untuk dosa, bukan dipakai sebagai hal-hal yang membuat Tuhan marah, Tuhan kecewa. Entah itu pikiran, mata kita, mulut kita, hati, perbuatan kita. Tuhan kepingin tubuh-tubuh hidupnya jemaat Tuhan, mempelai wanitanya Tuhan adalah hidup yang betul-betul sudah dipersembahkan, dikuduskan, yang betul-betul
menjaga tetap kudus, berkenan, layak, tidak bercacat celah, sebagai persiapan untuk kita diangkat Tuhan sebagai mempelai wanitanya Tuhan. Kalau bercacat celah kita ditinggal. Dan saat ditinggal itulah kita berhadapan dengan antikris selama 3,5 tahun. Disitulah kematian syahid menjadi bayaran untuk kita bisa, saudara, selamat. Di mana bukan harta yang diminta mereka, tapi akhirnya nyawanya. Oleh sebab itu, saudara, mari mulai hari ini jangan main-main dengan hidup. Saudara, jangan menganggap enteng yang namanya dosa, sesuatu yang tidak berkenan. Kita mulai ketat, kita mulai betul-betul selektif. Sesuatu yang sekiranya tidak kudus, tidak berkenan, jangan dipikir pun, jangan apalagi dilakukan, saudara. Jadi yang pertama, saudaraku yang kasih, persembahan dalam bentuk hidup tubuh kita ini betul-betul berkenan. Baru kemudian disusul persembahan dalam bentuk materi, di mana jemaat di Makedonia, saudara, secara materi dia miskin, tapi dia kaya dengan kemurahan hati. Dia telah memberikan kepada Paulus untuk pelayanan, bukan, saudara, apa yang dia beri, bahkan melampaui, saudara. Saudara, jadi kita betul-betul memberi yang berkenan itu justru memberi dalam keadaan sedang susah. Tuhan pernah berkata di waktu Yesus ke gereja, waktu saat persembahan dimulai, ada orang kaya yang bawa persembahannya banyak, saudara. Mungkin bentuknya, saudara, dari kepingan, saudara. Waktu dimasukkan di kotak, kerocak. Tapi ada seorang janda yang punya 2 keping, kelutik. Kalau dalam bentuk jumlah jauh, saudara. Tapi kualitasnya beda. Orang kaya itu memberi dari kelebihannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan nafkahnya. Saudara, Tuhan kepingin punya jemaat yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Sebab Tuhan sekali lagi tidak akan pernah berhutang. Dia pasti akan mengembalikan berlipat kali ganda. Cuma keberanian kita untuk melakukan seperti jemaat di Makedonia, memberi di dalam kekurangannya, justru itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang namanya korban. Korban itu sakit, saudara. Kalau belum sakit itu belum korban. Sakit. Di mana kita memberi itu dalam kondisi seperti janda Sarfat. Ini makanan terakhir. Setelah saya makan dengan anak saya, besok saya mati. Tetapi Elia berkata, buatkan dulu untuk aku, baru kamu. Niscaya tepung dan minyakmu tidak akan pernah berkurang. Saudara, dan janda ini, saudara, taat. Lalu dia melakukan itu, dan betul. Tepung dan minyaknya tidak pernah berkurang, sehingga tiap hari dia bisa makan. Sementara tetangganya pada mati karena kelaparan. Ini yang Tuhan cari. Saudara, bisa memberi dalam keadaan kesusahan, kekurangan. Tapi dia punya hati, saudara, hati. Untuk bisa berbuat untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Orang-orang yang ada di Korintus memberikan diri mereka. Yang Tuhan cari adalah orang-orang kaya, saudara, dalam kemurahan. Bukan kaya uangnya, tapi kaya dalam kemurahan. Kalau kita mau dikenyangkan oleh berkat dan perkenanan Tuhan dalam hidup kita, mari kita belajar persembahkanlah persembahan yang berkenan, yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ya, perintah Tuhan waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara, coba tolong bacakan 2 Korintus 7 ayat 1, saudara. Waktu Yesus datang kali yang kedua. 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Mulai hari ini kita mulai benar-benar, saudara. Segala pencemaran jasmani rohani kita harus disucikan. Kita harus mulai nyicil sekarang, saudara. Puji Tuhan kalau saudara bisa langsung frontal 100% total 180 derajat. Tapi itu tidak mudah. Tapi kita jangan biarkan numpuk terlalu banyak, akhirnya sudah mengoyot, mengakar dan sulit lepas. Kita harus betul-betul mencapai kesempurnaan kekudusan dalam takut akan Tuhan. Itu harus betul-betul mulai kita kerjakan sekarang. Karena kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah tidak lama. Kita tidak bisa, saudaraku yang kasih, besok-besok bisa. Saya belum bisa sekarang.
Saya belum bisa melepaskan, meninggalkan. Saya belum bisa hidup kudus. Saya masih butuh ini. Dan itu semua harus saudara disertai dengan penipuan, dengan saudara kebohongan, dengan cara tidak jujur, bahkan dengan cara yang tidak kudus. Tapi mulai hari ini saudara, kita jangan sampai terkejut pada waktu Yesus mengangkat. Kita tidak terangkat. Nanti ada 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. 2 di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Biarlah satu keluarga kita betul-betul diangkat Tuhan, terlepas dari pencobaan yang besar yang dilakukan oleh antikris dalam bentuk aniaya. Mulai sekarang, saudara, sesuatu yang tidak berkenan harus dibuang. Gambar-gambar yang tidak kudus, saudara, disingkirkan. Satu saat saya berdoa, anak Tuhan yang sakit tidak bisa keluar di tempat tidur. Waktu saya menyembah, saya enggak, di situ ada lukisan. Itu bukan foto, lukisan. Tetapi wanita mau bicara tidak pakai penutup dada, saudara, dengan jari, dan itu dipasang di kamarnya. Ya saya langsung darah Yesus. Nah ini mas, makanya terus saya bilang, Bu, kelihatannya ini tidak berkenan pada Tuhan. Oh ini mahal Pak, ini lukisan mahal. Bukan mahalnya Pak, ini tidak kudus. Tapi tidak mau dilepas saudara, iman-iman. Ya monggo. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai sekarang harus benar-benar saudara. Apa yang tidak benar, apa yang tidak jujur, tidak berkenan, mulai disingkirkan. Kita berusaha jadi umat Tuhan yang berkenan. Saudara, kalau kita mempersembahkan itu Tuhan katakan apa? Berkat penuh. Penuh itu tidak separuh, tapi full. Saudara, diberikan kepada kita, baik jasmani maupun rohani. Itu yang pertama. Cara kita mendapat perkenanan Tuhan dan berkat Tuhan yang penuh, kita harus mempersembahkan tubuh ini. Tidak dipakai, digunakan untuk dosa, tapi dipersembahkan sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita juga menjadi umat Tuhan yang suka memberikan persembahan, tetapi persembahan yang tidak bercacat celah adalah persembahan yang betul-betul keluar dari dasar hati, bukan banyaknya, tapi ketulusannya, kesungguhannya, seperti jemaat yang disebutkan di Korintus tadi, bahwa dia memberikan dari saudara, dari kekurangannya. Bahkan dia memberi lebih daripada yang diharapkan Paulus. Karena dia betul-betul terbeban ingin melayani Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana caranya kita diperkenanan oleh Tuhan dan berkat penuh itu mengalir dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan saudara. Yang taat kepada Tuhan. Saudara, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan tidak memberontak, maka Tuhan akan memberkati kita, saudara, menjadi kenyang dengan perkenanan Tuhan dan berkat yang penuh selama kita hidup dalam dunia ini. Coba kita lihat Bilangan 14 saudara, ayat 8 dan ayat 9. Bilangan 14 ayat ke-8. Jika Tuhan berkenan pada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya pada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak pada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Puji Tuhan, dikatakan jika Tuhan berkenan kepada kita, Tuhan akan berikan kepada bangsa Israel tanah perjanjian yang berkelimpah dengan air madu dan susu. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut pada mereka. Jadi saudara, orang yang tidak memberontak kepada Tuhan, itu akan melihat dan mengalami berkat Tuhan dalam kehidupannya. Dan dikenyangkan dengan perkenanan Tuhan. Dan berkat yang penuh. Jangan berontak, artinya taat. Apa kata firman Tuhan? Jangan kita saudara melawan, memberontak.
ya. Jangan melawan membunuh. Sekalipun firman yang kita terima itu sepertinya bertolak belakang. Saudara, tidak masuk akal. Tapi kalau itu perintah Tuhan, lakukan saudara. Dalam ketaatan ini justru kita akan melihat mujizat saudara. Saya sering bercerita tentang saudara istri seorang nabi Tuhan yang sudah meninggal, suaminya dia janda, ditinggal 2 anak. Dan saudara rupanya waktu suaminya meninggal, dia meninggalkan utang yang begitu banyak sampai tidak bisa membayar utangnya saudara. Lalu didatangi saudara debt collector, dirampas semua hartanya habis, itu pun belum lunas. Lalu diancam kalau dalam waktu dekat engkau tidak bisa melunasi, aku ambil kedua anakmu, akan kupekerjakan sebagai budak sampai lunas utangmu. Saudara, ibu janda ini betul-betul menderita, sudah kehilangan saudaraku suami, sekarang kedua anaknya mau diambil. Lalu dia datang kepada hamba Tuhan, dia ceritakan pergumulannya. Tuhanku tahu bahwa suamiku adalah muridmu, dan waktu dia meninggal dia tinggalkan utang, kondisiku sangat parah, apa yang saya perbuat? Lalu ditanya, apa yang kau miliki? Sudah tidak ada. Aku habis-habisan sudah diambil semua. Tidak ada yang tersisa. Ya cuma ini ada buli-buli berisi minyak. Oke. Sekarang suruh anak-anakmu pinjam tempayan kosong kepada tetanggamu. Sebanyak mungkin. Akhirnya dia taat saudara. Dia datang ke tetangga-tetangga minta kalau bisa saya pinjam ada tempayan yang tidak kepake. Mereka tidak pinjam, udah pakai saja. Maka seluruh tetangga berpikir kasihan. Dia mungkin stres satu keluarga, ditinggal suaminya, dia koleksi tempayan kosong. Akhirnya saudara, setelah kau kumpulkan semua, kamu masuk kamar kunci. Itu minyak yang dalam buli-bulimu, tuangkan di dalam tempayan itu. Dia taat saudara. Cara manusiawi saudara, buli-buli kan kecil, tempayan banyak, tidak usah butuh banyak, satu saja itu pun tidak penuh. Tapi karena ini perintah, saya akan lakukan. Dituangkan saudara seperti pancuran, sampai tempayan satu penuh digeser, yang kosong diajukan penuh digeser, sampai semua tempayannya hasil pinjaman penuh semua. Begitu tidak ada lagi, itu pancurannya berhenti. Tuhan tidak akan sia-siakan berkatnya untuk kecacer-cacer. Begitu tidak ada tempayan tempat itu nampung, berkat itu berhenti. Sebab Tuhan tidak akan membuat berkat itu muspro, istilahnya orang Jawa. Hanya apa yang terjadi saudara, dia laporan luar biasa abdi Allah. Semua tempayan yang kupinjam penuh dengan minyak. Lalu apa yang saya perbuat? Jual. Nanti kalau sudah kejual semua, sahur utangmu. Kalau ada sisa, itulah untuk hidupmu. Dan saudara tahu, tetangga-tetangga yang dipinjami tempayan itu ditawari minyak. Loh, minyak dari mana? Minyak ajaib. Minyak dari surga. Saya isi dari tempayan yang ibu pinjami. Dia pada berduduk, dia lihat, wah iya, pada rebutan saudara. Karena ini dianggap minyak ndak umum. Ini minyak dari Tuhan. Ya kalau dulu mungkin ponari saudara. Wah, suami ngambil airnya diminum saudara. Wah, habis. Lalu mulai dihitung saudara itu. Bagaimana mah? Cukup. Ini uang untuk nyaur utang, masih ada sisa. Datanglah debt collectornya. Mana anakmu? Tidak usah. Memangnya kamu punya uang? Punya. Tidak mungkin. Dalam sekejap kau sudah punya. Memangnya kamu merampok? Enggak. Tuhan saya hidup. Lalu duduk disuruh berapa hutang saya. Lalu didorong tuang. Silakan itu. Setelah lunas saya minta pergi dan jangan melangkah ke rumah saya lagi. Untuk sekali ini aja. Saya sudah mau lagi hubungan sama kamu soal utang piutang. Lalu mulai saat itu dia hidup dari sisanya. Dan itu cukup saudara. Kenapa? Taat. Kadang-kala kita diperintahkan firman, lah kondisi kayak gini kok suruh begini, apa mungkin? Saudara, jangan kita menggunakan firman tapi dengan iman. Percaya saudara, dalam ketaatan itu ada mujizat. Saudara, waktu Yesus diundang di pernikahan Kana, kehabisan air anggur. Yesus masuk,
ada 6 tempayan isi air penuh. Lalu cedok bawa ke pemimpin pesta. Saudara, yang disuruh pelayan itu bingung. Ini kan air sumur. Kita butuh anggur. Kok air kayak gini dikasih pemimpin pesta, nanti kalau dia marah apa? Tapi janjinya perintah dari Maria. Apapun kata Yesus, jangan kau bantah, lakukan saja. Dia lakukan, mungkin dia bawa sambil diredek, saudara. Tuhan, ini anggurnya. Padahal masih air, saudara. Waktu diciduk, dia kaget. Ya. Biasanya orang menyajikan itu anggur kelas 1 dulu. Besoknya ya KW2, KW3. Ini sampai sekarang kamu masih menyimpan anggur yang terbaik. Hanya dia dipuji. Karena taat. Coba kalau para pelayan yang datang, wah enggak mau, saya enggak mau. Enggak akan terjadi mujizat. Jadi saudara, Tuhan katakan semua yang ada, yaitu di Kanaan, limpahan air madu dan susu, akan jadi milikmu. Hanya kau jangan berontak, jangan melawan. Seringkali kita sebagai anak Tuhan tapi hidup dalam kekurangan, kemiskinan. Karena kita selalu melawan firman. Semua saudara dicerna dengan logika. Kadangkala iman itu tidak bisa diukur dengan pikiran saudara. Dibutuhkan percaya saja. Dalam percaya kita melihat kemuliaan Allah, mujizat dinyatakan. Oleh sebab itu saudara, kenapa kita tidak pernah mengalami perkenanan Tuhan? Tuhan berkenan memberkati berkat yang banyak. Kenapa Tuhan tidak berkenan untuk menolong rumah tangga saya? Kenapa Tuhan tidak berkenan untuk menolong bisnis usaha saya? Yang pertama, karena hidup kita ini belum dipersembahkan sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, tidak bercacat celah. Kita masih gelepotan dengan dosa, sementara kita memohon Tuhan berkati saya. Itu mustahil. Yang kedua, kita sering melawan firman karena dianggap tidak masuk akal, sehingga kita tidak pernah melakukan firman. Itulah sebabnya kenapa sampai hari ini nasib kita buruk, tidak pernah berubah, dan kita tidak pernah mengalami menikmati janji-janji Tuhan, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, untuk supaya Tuhan senantiasa berkenanan kepada kita dan memberikan berkat yang penuh, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang jujur, saudara, ya. Berbicara dengan tindakan yang baik. Apakah kita sudah jujur kepada istri, jujur kepada anak-anak, kepada gereja, kepada Tuhan? Kenapa kita harus menjadi anak-anak yang jujur, saudara? Coba kita lihat dalam Amsal 15, saudara, ayat yang ke-8. Amsal 15 ayat ke-8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Puji Tuhan. Kenapa doa kita kok tidak dikabul-kabulkan? Mungkin kita tidak jujur. Dalam bisnis kita curang. Ada banyak cara-cara yang kita halalkan, tidak berkenan kepada Tuhan, saudara. Saudara, sesuatu yang kita dapat tanpa kejujuran, itu sia-sia, saudara. Itu tidak akan, kalau dimakan tidak akan jadi daging, saudara. Kita harus belajar jujur. Sekalipun orang dunia kalau jujur zaman sekarang ini acur. Enggak. Karena pertolongan kita dari Tuhan. Bukan dari dunia. Tuhan yang ngatur berkat-berkat kita, saudara. Kadang-kala kita kurang jujur. Ya. Suatu saat, saudara, ada suami. Ya. Kurang jujur dengan istri soal keuangan, saudara. Uangnya itu ditelisipkan, saudara, di dalam KTP yang ada plastiknya itu sudah dimasukkan. Jadi kalau istri buka gitu, wah enggak ada uang. Padahal sudah ada yang ditaruh, ditelusupkan di sepatu, saudara. Karena supaya tidak konangan istrinya. Itu tidak jujur, saudara. Kalau dengan saudara belahan jiwa saja sudah tidak jujur, Tuhan tidak mungkin akan memberkati kehidupan kita, saudara. Kita harus belajar jujur dalam pekerjaan, dalam apapun. Dalam perkataan, ya di atas ya, tidak atas, selain itu jangan. Seringkali kita ngarang, nambah-nambahi bohong, dusta, hanya untuk melindungi supaya kita tidak ketahuan, melindungi harga diri. Kita harus, saudara, tidak jujur. Dalam Yesaya atau Yeskiel, saya agak lupa bahwa kebohongan itu menjadi perlindungannya mereka. Jadi dia berlindung dalam kebohongan, supaya saya aman, selamat, aman. Saya harus
curang, saya harus bohong supaya tidak ketahuan terbongkar aib saya. Saudara, mari kita belajar jujur terhadap pasangan kita, jujur kepada orang tua, kepada anak-anak. Jangan ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sesuatu yang tidak jujur. Yang pertama, suatu saat akan kebongkar. Yang kedua, menghalangi berkat Tuhan. Saudara, biarlah 3 hal ini benar-benar menjadi satu, saudaraku yang kekasih, warna dalam kehidupan kita, di mana kita berusaha tubuh kita ini kudus, saudara. Sesuatu yang sekiranya membuat cemar, dosa, baik itu bacaan, tontonan, atau pergaulan, harus segera, saudara, diputuskan. Kalau tidak, saudara, kita tidak akan pernah mengalami perkenanan Tuhan. Tidak berkenan, doa tidak dijawab, ini tidak dijawab, dan berkat tidak benar penuh. Kita selalu kekurangan terus. Mari kita belajar berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita dijaga betul supaya kudus, tidak ada cacat celahnya. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, dikatakan tadi bahwa untuk kita, saudaraku yang kekasih, berkenan kepada Tuhan, kita harus jadi anak-anak Tuhan yang taat. Saudara, sekalipun itu firman yang sulit, ketaatan yang paling sulit dilakukan adalah disuruh mengampuni musuh kita, saudara. Itu sulit. Ada orang kalau sudah benci, itu angel marini, saudara. Bisa sampai keturunan ke-7, dia tidak bisa saudara berdamai. Saudara, Tuhan katakan ampuni, berkati, wah enak aja. Bahkan dia mendoakan kalau bisa dia mati, kecelakaan, hancur, bangkrut. Saudara, seringkali kita bisa melakukan ketaatan yang lain-lain. Tapi satu hal, untuk mengampuni, memberkati musuh kita, itu paling sulit. Tapi pagi hari ini, saudara, kita minta kekuatan Tuhan. Mungkin ada orang yang sudah benci setengah mati dan sudah belum bisa mengampuni. Pada pagi hari ini, Tuhan, aku ingin diperkenan di hadapan Tuhan, dan berkat itu penuh melimpah dalam hidupku. Beri kesanggupan, kekuatan untuk aku bisa mengampuni musuh-musuhku, sehingga kita betul-betul melihat ada banyak perubahan dalam kehidupan kita. Dan kita, saudaraku yang kekasih, yang jujur. Jangan ada dusta, bohong, bahkan cara-cara yang tidak benar di hadapan Tuhan. Baik dalam bisnis usaha, dalam hubungan dengan pasangan kita, terutama kita jujur terhadap milik Tuhan. Kita betul-betul, saudara, takut Tuhan, supaya kita melihat Tuhan berkenan dan memberkati penuh semua yang kita butuhkan dipercukupkan oleh Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan pada saat pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan supaya kita introspeksi diri. Sudahkah tubuh kita jadikan korban persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, sehingga membuat Tuhan berkenan melihat kita dan memberkati kita dengan berkat yang penuh. Sekalipun di situasi kondisi yang sangat berat, kondisi corona ini mempengaruhi dalam segala sisi saudara. Tapi kita akan tetap dipelihara Tuhan, dijaga, dilindungi. Kalau kita tetap menjaga kekudusan, takut akan Tuhan. Dan kita akan belajar taat. Apapun kata firman, sekalipun tidak masuk akal, aku ingin belajar. Seperti Naaman, karena taat membenamkan tubuhnya sebanyak 7 kali, kustanya sembuh dengan sempurna. Saya percaya di mana ada ketaatan, di situ mujizat akan kau temukan, sehingga kita menikmati hidup ini dengan penuh mujizat Tuhan. Yang terakhir, sudah kita belajar jujur di mata Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan angkat pujian, saudara yang berkatakan, saudaraku yang kekasih, menyenangkanmu, menyenangkanmu, ya Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku
Semuanya kuberikan kepadamu Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu Tuhan. Agar aku menyenangkan. Katakan menyenangkan-Mu. Haleluya. Menyenangkan-Mu, oh senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, oh senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadikanlah kami bejana untuk hormat-Mu Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang, Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya ku berikan kepadamu Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu Tuhan. Agar aku Menyenangkan-Mu. menyenangkan-Mu, oh senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, oh senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, oh senangkan. Hanya itu kerinduan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, oh senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah amat dekat. Allah hanya mengangkat gerejanya, mempelai wanitanya yang tidak bercacat celah. Mumpung Tuhan belum mengangkat saudara, masa pengangkatan itu belum tiba. Kita harus menebus waktu kita yang hilang dengan cara bekerja keras 2 kali lipat, membereskan hidup kita. Kalau mungkin hidup kita masih kelepotan dengan dosa, kesalahan, pemberontakan, ketidakjujuran, mari lewat firman Tuhan kita diingatkan. Ayo cepat tinggalkan, putuskan, buang, jauhkan hal-hal yang sekiranya membuat cacat celah dalam kehidupan kita di mata Tuhan. Tuhan akan menjemput kita gereja yang kudus, yang tidak bercacat celah. Mulai hari ini persembahkan tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, supaya Tuhan boleh berkenan atas hidupmu.
Mari kita belajar taat dan jujur, sehingga hidup kita semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan perkenankan hidup saudara, bahkan memberikan kepercayaan berkat yang penuh untuk hidup kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan kornya kembali. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Haleluya. Menyenangkanmu, haleluya. Saya serahkan pada saudara Cornelius untuk mendoakan. setiap hati kami Tuhan, agar kami mengalami perkenanan Tuhan. Berkat Naftali turun dalam kehidupan kami, jemaat-Mu yang pagi hari ini sudah mendengarkan firman Allah. Kiranya lembutkan setiap hati kami, biarlah kami dijauhkan hati yang keras, supaya Allah mendapatkan kami dalam perkenanan. Allah melimpahkan berkat-Nya ketika kami mau bergulat, ketika kami mau berjuang, bertanding dan memiliki sikap. Maka kami memiliki kehidupan yang mau memberikan persembahan hidup kami kepada Tuhan secara totalitas. Maka Allah akan berkenan. Oleh sebab itu bahwa kami memiliki ketaatan, Roh Kudus menolong kami. Bahkan kami memiliki kejujuran, Roh Kudus menolong kami, membawa kami untuk kami berjalan dalam kebenaran firman Allah, supaya kami didapati gereja-Mu, jemaat-Mu yang tidak bercacat bercela, tubuh jiwa dan roh kami terpelihara sempurna. Oleh sebab itu bukan oleh karena kekuatan dan kemampuan kami, kiranya kuasa firman dan Roh Kudus-Mu yang akan membawa jemaat-Mu untuk semakin hari semakin Tuhan mau dibaharui kami oleh firman Allah dan Roh Kudus. Hamba-Mu yang sudah berhenti berbicara pagi hari ini, kiranya Roh Kudus senantiasa berkarya bekerja dalam hidup kami, supaya kami menjadi umat-umat yang diperkenankan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan firman Allah. Pagi hari ini sebagai tanda ucapan syukur kami akan berikan persembahan syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Dan kami berikan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara. Kita sudah diberi kekuatan oleh firman Tuhan dan kita sudah dibaharui pada pagi oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Sebelumnya jika ada Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah Lamongan Indah, mari saya undang bangkit berdiri kita supaya bisa menyambut Bapak Ibu dan Saudara. Tidak ada? Jika tidak ada, kita akan melakukan persembahan.
Saya undang petugas kolektan untuk maju ke depan, kita naikkan pujian. Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan.